Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini kita bisa melangsungkan salat subuh berjamaah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, di mana baru-baru ini ada orang konyol yang ngomong salat 5 waktu itu enggak ada dalam Al-Qur'an ya. Padahal perintahnya jelas, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang beriman merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Banyak ayat-ayat yang menyiratkan salat 5 waktu. Kalau dia ngomong tidak ada dalam Al-Quran karena harus tersurat, berarti koruptor nggak boleh dihukum, karena koruptor nggak ada dalam Undang-Undang Dasar 45, sok cari, nggak ada itu. Nggak boleh dihukum itu koruptor. Begitu juga ada orang yang sejenis ini, ketika kita membahas tauhid, kita harus mentauhidkan Allah dengan benar, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Lalu dia ngomong, itu kan nggak ada dalam Al-Quran, itu apa bedanya dengan orang konyol ini gitu. Jadi yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat nggak ada dalam Al-Quran sama dengan orang yang ngomong sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Dia nggak baca Quran sebenarnya ya. Dia nggak ngerti bahwa Al-Quran mencakup segala sesuatu, baik tersurat maupun tersirat, baik eksplisit maupun implisit, baik mafhum maupun mantuk, ya begitu ya. Jadi Allah telah menjamin semua telah ada dalam Al-Quran, bukan hanya soal sholat 5 waktu, soal COVID pun ada dalam Al-Quran ya. Soal makan minum ada dalam Al-Quran ya. Soal ngaji ada dalam Al-Quran, cuma kita harus benar dalam memahaminya ya. Surat ke-6 Al-An'am ayat 38 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, coba Kang Tis, Pak Haji Tisna, mangga. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kamu luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi kitab di sini bisa berarti dua. Yang pertama kitab Al-Quran, yang kedua kitab Lauhul Mahfud ya. Karena kita meyakini yang tertulis di Lauh Mahfud itu adalah dengan ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu. Sedangkan Allah juga yang berfirman dalam Al-Quran, maka dua-duanya benar. Allah tidak melewatkan sesuatu apapun dalam catatan di Lauhul Mahfud, Allah juga tidak melewatkan sesuatu apapun dalam firman-Nya dalam Al-Quran, begitu ya. Surat ke-22 ayat 70 ya, itu semua ada di Lauhul Mahfud, semua sudah tertulis sebelum adanya, sebelum terjadinya, dan itu mudah saja bagi Allah. Karena apa?
Karena kita harus mengilmui bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mengetahui. Itu tujuan kita diciptakan, tujuan langit dan bumi diciptakan agar kita kenal Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui. Sehingga apa yang difirmankannya meliputi segala sesuatu, sebagaimana apa yang telah dituliskan dalam takdirnya meliputi segala sesuatu. Ya, silakan. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi kalau kita meyakini Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, maka kita harus tenang dengan mengingat Allah, yaitu segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah, tidak ada yang ikut campur. Kemudian Allah yang menakdirkan segala sesuatu memberitahukan kepada kita bahwa Dia Maha terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan ini saja seharusnya kita sudah tenang. Semua berjalan dengan takdir Allah, tidak ada yang lain. Allah yang menakdirkan segala sesuatu adalah Maha terpuji. Kenapa kita khawatir? Kita tidak akan didolimi oleh Allah. Berarti tugas kita apa? Tugas kita memantaskan diri biar keadilan Allah, kebijaksanaan Allah membuat kita menjadi orang yang beruntung. Gitu. Jadi semua yang tertulis di sisi Allah, semua yang ditetapkan oleh Allah tidak perlu dirubah dan tidak ada perubahan. Namun dalam ketetapannya, dalam takdirnya Allah tidak pernah dolim. Ya. Surat ke-50 ayat 29. Jadi kita bicara rukun iman, dimulai dengan iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan sekarang masih membahas tentang iman kepada rasul-rasulnya. Namun semua bermuara pada meyakini Allah Maha Mengetahui, meyakini Allah Maha Kuasa, yaitu iman kepada takdir diantaranya. Ya, itu yang paling membuat seseorang tenang. Ya, ketika mengingat Allah, ya. Surat ke-50 ayat 29, ya, coba. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzolimi hamba-hambaku. Ya, jadi apa yang sudah jadi keputusan Allah mah pasti berjalan. Karena banyak juga orang yang setengah-setengah dalam iman kepada takdir. Kita bisa mengubah takdir, doa bisa mengubah takdir. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sebelum dia mengubah ya nasibnya sendiri. Jadi seolah-olah Allah bergantung pada kita, bukan. Kita harus memahami hukum Allah dalam memperjalankan takdirnya, yaitu Allah tidak zalim, Allah adil. Takdirnya mah itu pasti berjalan gitu. Hanya ketika itu terjadi tidak akan menyalahi keadilan, tidak akan menyalahi kebijaksanaan Allah. Jadi disebut mengubah takdir itu hanya dalam kacamata manusia. Dia berdoa lalu sembuh, dia berdoa lalu mendapat rizki, dia berdoa lalu dipertemukan dengan jodohnya. Bukan takdirnya berubah, bukan. Memang Allah sudah menakdirkan seperti itu dan kebijaksanaan Allah dan keadilannya membuat prosesnya harus seperti itu dulu. Bukan berubah takdir, bukan berubah nasib. Itu salah besar orang yang setengah-setengah dalam iman kepada takdir. Dengan mengatakan sok mari kita ubah takdir kita, itu keliru itu. Nggak usah kita omongin begitu ya. Sekelas Ahmad Dhani aja tahu kan gitu. Ya. Jadi cukup hadapi dengan senyuman ya, karena kalau sudah ketentuan Allah tak ada yang bisa berubah dan tak perlu berubah. Wong Allah Maha bijaksana kok gitu. Masa sekelas Ahmad Dhani aja tahu, kita nggak tahu gitu kan? Mungkin saja Ahmad Dhani itu bagus juga akidahnya gitu. Jadi jangan saya bilang merendahkan ya. Tapi maksud saya, masa orang-orang yang aktivis dakwah atau penceramah atau ustadz berani mengatakan mengubah takdir? Siapa kita? Surat ke 57 ayat 22 sampai 24 ya. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir.
likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi awalnya ketika membaca ayat ini saya juga agak bingung nih. Apa yang belum terjadi itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ketika sudah terjadi itu pasti dengan ketentuan Allah. Jadi nggak usah sedih kalau apa yang datang itu bukan sesuai keinginan kita. Nggak usah bangga juga kalau kita berhasil, karena itu juga hakikatnya takdir Allah juga begitu. Dulu saya sempat bingung juga. Awalnya saya mengerti ayat ini, surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 24 ini ketika saya SMA ya. Saya sudah cerita di majelis ini. Saya dulu sekolah di SMA Negeri 2 Bandung. Tapi karena sesuatu kejadian, saya waktu itu jadi seksi rohani OSIS. Saya protes soal kerudung sampai akhirnya dipindahkan saya dari SMA 2 ke SMA 15 Bandung. Yang lebih mewah, yaitu mepet sawah ya. Nah, dari situ saya kepikiran, yaitu di SMA 2 alhamdulillah saya jadi ranking pertama terus di kelas kan gitu. Waktu di SMA 15 sekolahnya baru berdiri, sehingga ketika PMDK penelusuran minat dan kemampuan tidak terdaftar itu SMA mana, saya isi SMA lain-lain aja karena kan belum terdaftar itu SMA 15 di PMDK. Padahal nilai rapot saya bagus. Ternyata di SMA 15 ada 54 orang yang masuk PMDK. Artinya itu paling banyak se-Bandung waktu itu masuk perguruan tinggi negeri lewat PMDK. Walaupun tersebar, ada di ITB, ada di Unpad, ada di IKIP waktu itu ya. Lalu saya sedih, saya ranking ke-1 dari 5 kelas IPA ya. Kok saya di SMA 15 nggak bisa masuk PMDK kan gitu. Jadi akhirnya guru saya yang di SMA 15 menghibur. Siapa tahu kamu masih terdaftar di SMA 2. Padahal itu sebenarnya hanya menghibur saya percaya itu. Saya datang ke SMA 2. Ada enggak nama saya gitu. Padahal saya udah pindah sekolah kan gitu. Akhirnya ya sudah, masih ada jalan lain, yaitu jalan Sipenmaru ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya udah, saya testing sesuai dengan jurusan yang sama waktu PMDK. Pilihan pertama ke astronomi, pilihan kedua ke psikologi. Jauh banget kalau passing grade-nya, tapi ya saya nggak peduli, saya pilih yang sesuai minat saya gitu kan ya. Alhamdulillah saya lulus di astronomi ya. Jadi dari situ saya percaya dan saya yakin tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki. Dan itu sebenarnya diajarkan terus oleh kakak-kakak mentor di Salman. Jadi saya bimbelnya di Salman. Udahlah adik-adik ini, yang penting kita sudah berusaha, kita berdoa. Ingat surat Al-Hadid, kalau kamu berhasil jangan bangga, kalau kamu luput mungkin Allah memberikan yang lebih baik dari itu. Dan itu yang paling penting sebenarnya, bukan bimbelnya, bukan lulusnya. Tapi kita dikasih mental untuk yakin apapun yang ditentukan Allah itu yang terbaik. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau Allah sudah menentukan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang diberikan Allah, juga tidak akan ada yang bisa memberi apa yang dihalangi oleh Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi, yang tidak dikehendaki itu tidak mungkin terjadi. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullah menyebutkan dalam diwannya ya. Diwan itu artinya kumpulan syair Imam Syafi'i. Walaupun itu berupa syair, tapi isinya merupakan pengertian beliau yang sangat mendalam ya. Masyi takana wa ilam asya
Wa masyi'tu ilam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada lima qad alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak engkau kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau menciptakan hambamu sesuai dengan ilmumu, maka dalam ilmumu lah ada orang yang bisa menjalani kehidupan muda, ada orang yang menjalani kehidupan tua, ada yang meninggal waktu muda, ada yang meninggalnya nanti kalau sudah tua. Itu semua ada dalam ilmu Allah. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah berkuasa atas segala sesuatu, terjadilah apa yang dijanjikan Allah. Orang beriman akan tenang kalau mengingat Allah, yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada takdir, ya. Surat ke-65 ayat 12 dan juga surat ke-13 ayat 28, ya. Allah ladzi khalaqas sab'as samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi yang juga yang serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi kalau itu sudah terhayati dengan sungguh-sungguh, hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang bisa terjadi sekalipun itu tidak terjadi, itu semua ada dalam ilmu Allah. Segala sesuatu, ya, sempurna begitu, ya. Maka kita akan tenang ketika kita ingat Allah, yaitu kita menghadapi masalah jangan fokus pada masalah. Kita diberi gangguan oleh makhluk, jangan fokus pada makhluknya. Gara-gara dia jadi begini, gara-gara COVID saya jadi susah. Itu orang yang tidak menghayati iman kepada Allah. Ini semua takdir Allah. Jadi fokuslah pada hubungan dengan Allah. Bagaimana agar kita ditolong oleh Allah? Bagaimana kita berharap dengan musibah ini kita diampuni Allah? Itu saja yang penting. Bukan soal masalahnya, bukan soal orangnya. Tapi ya Allah, ini Engkau mengingatkanku agar aku kembali mengharap ampunanmu, mengharap keridhoanmu. Jadi ketika kita disakiti orang, kita malah bisa bahagia. Ya Allah, orang ini menyakitiku, tapi Engkau memberi peluang agar aku diampuni olehmu dengan memaafkan dia. Kan gitu kan? Hebat kalau bisa begitu, ya. Disakiti orang, lalu kita berpikir, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi peluang agar Engkau ampuni. Aku disakiti dia, saya akan memaafkan dia supaya Engkau mengampuniku. Enak kalau gitu mikirnya, ya. Ya, tadi surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu fatatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi ketika kita fokus pada ingat Allah, fokus pada apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan sebagai wahyu ilahi, maka menghadapi apapun bisa tenang. Dapat musibah, ya Allah, Engkau menjanjikan dengan musibah Allah akan mengampuni banyak dosaku. Ini aku diberi peluang untuk diampuni. Dengan disakiti orang, ya Allah, aku bisa memaafkan dia karena aku berharap ampunanmu, ya. Surat ke-42 ayat 30 dan surat ke-24 ayat 22, ya. Jadi ini sebenarnya banyak juga ustadz-ustadz yang mengkritik kenapa Abu Yahya nyebut nomor sama ayat, ya. Maka saya harus sebutkan nama suratnya, ya. Surat ke-42 Asyura ayat ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah itu sebenarnya akibat dosa kita sendiri, tapi dengan musibah itu jika kita sabar, Allah mengampuni dosa kita.
Sehingga ketika dapat musibah kita jadi bahagia. Ya Allah, Engkau memberi kesempatan aku untuk diampuni, bahkan musibahnya kecil yang diampuni banyak gitu kan. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibahnya kecil yang diampuni banyak, begitu maksud ayat tadi. Sehingga menghadapi persoalan apapun di dunia harus dianggap kecil. Caranya harus sadar dosa kita teh banyak gitu. Nabi Adam berdosa berapa kali? 1 kali. 1 kali melanggar larangan Allah di surga, tapi turun ke dunia 500 tahun mengucapkan Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lah dosa kita yang nggak kehitung, kita nggak mau ngaku dosa, aneh. Jadi cara menghadapi musibah itu jadi kecil kalau kita ngaku dosa saya memang banyak ya Allah, musibah ini mah sedikit. Tapi kalau orang yang nggak ngaku dosa suka ngomongnya begini, aduh saya teh salah apa lagi ya kok musibah ini bertubi-tubi. Nah itu orang yang salah berpikir, saya teh kurang apa ya, saya teh udah pengajian, udah sedekah, itu merasa lebih gede dari seharusnya. Harusnya kita di hadapan Allah merasa kecil, merasa banyak salah, banyak dosa, begitu. Baru benar ibadahnya, ya begitu ya. Nah kemudian Allah juga menyatakan kalau kita memaafkan maka Allah akan mengampuni kita. Falyafu walyasfahu ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya silakan surat ke-24 An-Nur ayatnya ke-22 ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Jadi ampunan Allah datang jika kita memaafkan dan berlapang dada. Rizki Allah datang jika kita menjadi jalan rizki buat orang lain. Pertolongan Allah datang jika kita menolong saudara kita. Itu sudah rumus paten. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu akan sesuai dengan jenis amalnya. Kadang-kadang orang Islam salah omong menyebutnya jadi hukum karma. Hukum karma mah itu bahasa orang Hindu, orang Buddha, bukan bahasa Islam. Bahasa orang Islam mah Allah Maha Adil, balasan pasti sesuai dengan amal ya. Kalau ingin rizki, mudahkanlah untuk bersedekah. Kalau ingin ditolong, jadilah jalan untuk menolong saudara kita sesama muslim. Kalau ingin diampuni, banyak-banyaklah memaafkan saudara kita. Jangan menyimpan dendam, ya. Begitu, ya. Nah, ini semua baru kita tahu jika kita mengimani utusan Allah. Karena kita tidak bisa tahu tentang Allah kecuali dengan berita darinya. Dan berita dari Allah disampaikan melalui utusannya. Jadi salah seorang guru saya ya, Kiai Haji Usman Solehuddin rahimahullah, beliau menganalisis 6 rukun iman itu sebenarnya berpusatnya kemana? Kata beliau sebenarnya ke iman kepada Rasul. Kenapa? Tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang hari akhir, tentang takdir. Itu karena kita percaya nih. Percaya bahwa Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dari sisi sumber ilmu. Tapi dari sisi hakikat, saya sendiri berpendapat semuanya bermuara pada rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah, makanya disebutnya selalu 2 kalau di dalam Al-Quran. Iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena yang lain mah semuanya sudah tercakup. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, takdir Allah. Takdir sebenarnya hari akhir pun ya pengadilan Allah sebenarnya. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dirangkai itu 2 aja, kebanyakan itu ya. Surat ke-9 ayat 18 ya. Surat ke-9 ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah
fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi kalau sama orang yang kurang akal tadi, ini kan yang disebut iman kepada Allah dan hari akhir, berarti tidak perlu iman kepada malaikat, kitab dan rasul. Itu pikiran yang salah orang ngomong gitu kan gitu. Ya sebagaimana dia ngomong bahwa sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Nanti semua koruptor dibebaskan dari penjara dong, karena korupsi nggak ada dalam UUD 45 kan gitu. Ya. Nah, jadi kita harus beriman dengan cara yang benar, itu kuncinya ya. Beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada petunjuk yang dibawa oleh beliau, dan mengikuti orang-orang yang sudah benar imannya, beriman dengan cara orang-orang beriman, cara para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'in, orang-orang yang diridhoi Allah, para salafus soleh. Itulah keimanan yang benar. Kalau tidak, diancam siksa neraka. Walaupun kalau imannya masih ada, di nerakanya tidak kekal, tapi kan pahit, sakit kalau masuk neraka dulu begitu. Inilah mengapa kita belajar akidah, belajar tauhid, yaitu bagaimana kita memahami keyakinan yang harus kita benarkan sesuai dalil dan sesuai apa yang diridhoi Allah dan diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada umatnya ya. Surat ke-4 ayat 115 dan 116. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ya. Silakan terjemahnya 4 ayat 115 dan 116. Barang siapa menentang Rasul. Jadi kesesatan manusia itu ada dua. Menentang Rasul, menentang petunjuk yang dibawa oleh beliau yaitu Quran dan Sunnah. Atau dia mengaku menggunakan Quran dan Sunnah tapi dengan pemahaman yang tidak selaras dengan pemahaman orang beriman. Seperti tadi mengatakan sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Dari dulu orang tahu sholat 5 waktu itu adalah rukun Islam. Kenapa dia mengatasnamakan Al-Quran tapi mengucapkan pendapat yang nyeleneh kayak gitu kan gitu ya. Silakan. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, jadi karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, maka jika kita selalu merujuk kepada Al-Quran, meyakini apa yang Allah beritakan, kemudian juga kita mengerti apa yang Rasulullah SAW beritakan tentang suatu ayat misalnya ya. Tadi telah disebutkan Allah telah menuliskan di kitab Lauh Mahfuz sebelum segala peristiwa terjadi. Lalu dalam hadis sahih riwayat Muslim, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba maqadirul khalaik qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Dalam riwayat lain, kolam telah diangkat dan tinta telah kering. Jadi dari mana orang yang mengatakan takdir bisa diubah? Allah telah mengistirahatkan kolam, nggak usah nulis lagi, udah beres semuanya. Tintanya sudah kering, nggak usah dihapus-hapus gitu. Dalam riwayat lain seperti itu. Ya, dari mana orang yang mengatakan takdir bisa berubah? Loh,
Tidak berubah itu kalau kita yang mengubah. Kalau Allah yang mengubah kan bisa aja. Allah sudah menetapkan kok. Segala sesuatu sudah terjadi dengan apa yang dituliskan. Kata Syekh Utsaimin, yang dituliskan itu pekerjaan kita dan pekerjaan Allah juga. Pekerjaan kita telah dituliskan, pekerjaan Allah juga sudah dituliskan dalam takdir itu, kata Syekh Utsaimin. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha bijaksana, begitu. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, akan termakan tuh oleh omongan orang-orang yang mengatakan kita bisa mengubah takdir, takdir bisa berubah. Padahal tidak perlu kita memikirkan itu, yang penting kita berikhtiar dengan benar. Yang penting kita mengikuti hukum yang telah Allah tetapkan, bahwa Allah adil, Allah bijaksana, selesai. Jadi pertanyaan yang menyatakan begini, Ustadz, kalau kita ditakdirkan masuk neraka, toh kita percuma nih ngaji di Al-Ikhlas, percuma sholat berjamaah. Berarti Anda menganggap Allah tidak adil. Nggak mungkin lah Allah salah melihat orang, kecuali ketika Allah tahu hatinya bahwa dia datang ke masjid tapi hatinya munafik, bahwa dia ngaji tapi hatinya munafik, itu mah rahasia Allah. Jadi jangan sampai kita menyodorkan diri ke dalam kemunafikan dengan mengatakan begitu. Buat apa kita ngaji kalau kita ditakdirkan masuk neraka, kan percuma. Anda menganggap Allah tidak adil. Kalau kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah ridhoi, pasti Allah akan menepati janjinya, tidak mungkin salah, begitu ya. Nah, ini pemahaman yang harus kita jadikan landasan. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, namun Allah juga Maha terpuji, sehingga terbuktilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita ingat Allah dengan mengenal nama-nama dan sifatnya serta kesempurnaannya, menghadapi apapun jadi tenang, begitu ya. Kita membahas mukjizat para rasul bagian pertama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memberinya keistimewaan berupa akal. Akal inilah yang menjadi salah satu syarat taklif, syarat pembebanan syariat. Taklif itu hanya makhluk berakal yang diberi pembebanan syariat, yaitu manusia dan jin yang diberi ketentuan, perintah dan larangan, dan mereka punya potensi untuk mengikuti maupun melanggar. Malaikat juga ditaklif, hanya kalau malaikat mah hanya bisa taat, tidak bisa maksiat, begitu ya. Sehingga malaikat itulah yang diperintahkan untuk mengurus urusan manusia dan jin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allah Maha terpuji yang menciptakan dan menguasai seluruh alam, baik alam manusia, alam jin maupun alam malaikat. Namun Allah menjadikan alamul uluwiyyi, yaitu alam malaikat, sebagai petugas-petugas untuk mengatur urusan alam manusia dan alam jin ya. Jadi malaikat itulah yang membuat hukum-hukum tetap berjalan. Ada hukum gravitasi, ada hukum elektromagnetik, ada hukum nuklir lemah, nuklir kuat, itu yang disebut 4 gaya utama dalam ilmu fisika. Manusia belum menemukan bagaimana menyatukan 4 hukum tadi, misalnya begitu ya, yang disebut Grand Unified Theory ya, begitu. Tapi orang Islam yakin semuanya dari Allah ya. Semuanya dari Allah melalui itu, melalui malaikat-malaikatnya, begitu ya. Dan banyak hal lain ya, banyak hal lain. Termasuk ketika bayi sudah ada dalam kandungan, dia dibentuk 40 hari berupa nutfah ya. Kemudian pada usia 41 hari ya, atau 42 hari, tepat 6 pekan ya, 6 kali 7 teh 42 ya. Kata Rasulullah SAW, dibentuk wajahnya dulu. Jadi wajah manusia terbentuk setelah 42 hari dalam kandungan, baru wajahnya dulu, belum yang lain ya. Terbentuk mudghah. Kemudian mudghah ini ya menjadi bentuk yang mulai utuh setelah umur 80 hari ya. Baru sempurna betul pada umur 120 hari. Itu semua ada dalam hadis dan dibuktikan
dalam seminar mujizat ilmiah Al-Quran di Riyadh ya, seorang Dr. Kate Moore dari Kanada menyatakan ini sangat akurat katanya. Cuma lanjutan hadisnya, setelah umur 120 hari Allah mengutus satu malaikat yang akan menuliskan 4 perkara. Bayi ini ajalnya bagaimana, amalnya bagaimana, rezekinya bagaimana, dan apakah dia masuk surga atau neraka gitu. Apakah dia bahagia atau celaka. Itu sudah tertulis sebelum kita lahir. Tapi untungnya kita tidak tahu. Makanya jangan putus asa, ya. Juga jangan sombong, ya. Saya mah udah ahli surga, kenapa sudah tertulis di kandungan saya? Dari mana kita tahu? Nggak tahu. Juga jangan putus asa seperti tadi. Buat apa ngaji kalau saya tertulis sebagai ahli neraka mah percuma. Tapi ikuti hukum Allah, ikuti keadilan Allah gitu. Pantaskan diri untuk mendapat ampunan dan rahmatnya. Itu sebenarnya tugas kita ya. Baik. Jadi manusia telah ditaklif karena diberi akal dan karenanya amalannya akan dihisab dan akan dibalas. Ya, apakah dia akan bahagia atau akan celaka? Bahagia artinya masuk surga, celaka artinya masuk neraka. Jangan merasa sedih di dunia karena merasa gagal dengan kemiskinan atau dengan sakit atau dengan kesusahan yang lain, sebab ini belum selesai. Dan jangan merasa hebat ketika di dunia dianggap sukses oleh makhluk karena kaya, karena jadi pejabat, karena punya jabatan, karena kita juga belum selesai. Sukses di dunia itu belum tentu hakikat. Sukses itu nanti kalau kita bisa masuk surga barulah sukses ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh putranya, engkau seorang yang sudah berjuang untuk umat ini, engkau sampai di penjara, dicambuk ya. Tapi sekarang dalam masa tua, engkau terus mengajar, engkau terus berbuat banyak. Kapan engkau akan pensiun wahai bapakku? Kalau sekarang orang malah pengen pensiun dini ya. Imam Ahmad malah ditanya, kapan engkau akan pensiun wahai bapakku? Terus aja berbuat. Wahai anakku, ya Abdallah, ketahuilah seorang mukmin tidak pernah bisa merasa bisa istirahat sampai satu kakinya sudah melangkah masuk surga, barulah dia di situ bisa betul-betul tenang. Karena kita belum dijamin, tidak boleh merasa tenang. Jadi pensiunnya orang beriman itu nanti kalau sudah masuk surga baru bisa dikatakan pensiun. Dan pensiunnya betul-betul nyaman, itu mah tekawas ayeuna. Engkau pensiunan tapi masih sibuk ya. Tuh tanya Dokter Cukup Mulyana. Katanya udah pensiun tapi masih ngajar terus. Kenapa? Karena memang tidak ingin pensiun, beliau mah ingin terus bermanfaat begitu ya. Begitu ya Pak Cukup ya. Mudah-mudahan begitu gitu kan. Jadi pensiun itu kalau di dunia mah tetap sibuk begitu kan. Ya. Nah, jadi manusia akan dihisab. Dengan akalnya manusia dapat membedakan banyak hal antara yang bermanfaat dan berbahaya. Karenanya apabila ada seorang yang mengatakan bahwa ia diutus oleh Allah untuk memberi hidayah kepada manusia dan menuntun mereka ke jalan yang dapat membawa pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jika dia taat kepada utusan tadi akan mendapat keberuntungan, jika sebaliknya akan mendapat kehancuran. Penyeru dan dakwah yang diserukan itu harus dilihat ya. Dan Allah pun melihatnya ya. Orang yang menyeru begitu itu pasti punya keistimewaan ya. Jadi begini, kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, ketahuilah tidak ada seorang pun di luar kamar ini, di luar tembok ini, ketika dia mendengar tentang aku, walaupun dia seorang Yahudi, walaupun dia seorang Nasrani, dia mendengar tentang aku lalu tidak beriman kepadaku, maka dia pasti jadi ahli neraka. Cukup mendengar ada seorang bernama Muhammad mengaku sebagai utusan Allah, tugasnya adalah mengelaborasi karena dia diberi akal. Utusan ini benar nggak? Apa yang dibawanya benar nggak? Gitu. Kalau dia tidak beriman atau tidak mau tahu, bahkan tetap masuk neraka. Tapi kan dia sudah Yahudi, sudah Nasrani, sudah beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tetap masuk neraka ketika Nabi Muhammad sudah diutus lalu dia tidak
beriman kepada beliau. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu jelas merupakan kebenaran. Jelas merupakan bukti bahwa beliau memang utusan Allah, begitu. Allah telah memberikan keistimewaan kepada para rasulnya di atas segenap makhluk. Dia azza wa jalla secara khusus menjaga mereka dari tipu daya setan, hingga setan-setan itu tidak kuasa mengubah fitrah manusia. Para rasul memiliki keistimewaan atas kaumnya. Perjalanan hidup mereka harum semerbak dan fitrah mereka suci. Apabila semua sifat tersebut digabungkan dengan ajaran yang mereka serukan, maka akan menjadi bukti yang sangat jelas atas kebenaran mereka bagi siapa saja yang telah Allah terangi basirohnya. Basiroh itu mata hati, ya. Dan kita berdakwah adalah upaya kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diterima keislamannya. Dakwah itu harus dengan basiroh, dengan mata hati, sehingga menerangi hati, ya. Bukan asal bicara, bukan asal ngomong, tapi betul-betul dari hati, dari keyakinan, begitu ya. Surat ke 12 ayatnya, ayat ke 108, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani, ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, ya. Silakan Kang Tis. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah. Tapi harus dengan apa? Dengan basiroh, dengan yakin. Yakin itu dengan apa? Yakin itu dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lain sugan yang cenah. Ya, walaupun saya melakukan bidah, tapi saya yakin. Tama gunana. Yakin kepada yang salah mah gunana. Yakin kepada ayat-ayat Allah barulah benar, begitu ya. Surat ke 32 ayat 24. Surat As-Sajdah ayat 24, ya. Harus yakin dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah, bukan yakin asal yakin, ya. Yakin dengan modal nekat, ya, bonek, ya, bondo nekat. Bukan yakin yang begitu. Yakin karena memang tahu ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, dan memang begitu pengertiannya. Itu yang bermanfaat, ya. Silakan dibaca. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, jadi itu, ya. Karena ini pembahasan baru, yaitu mujizat para rasul bagian pertama. Pengantarnya adalah rasul tersebut diberi kelebihan dalam dakwahnya, dalam kepribadiannya. Nah, nanti dijelaskan juga bukan hanya itu. Ternyata mereka pun diberi kelebihan dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah yang disebut mukjizat. Mukjizat itu adalah dari kata ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan. Melemahkan orang yang menentang mereka. Itulah mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita mengerti mengapa Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Karena walaupun Rasul sudah wafat, umatnya cukup menunjukkan saja, nih menurut Al-Quran begini, omongan kamu ini salah, gitu, selesai. Itu mengalahkan musuh, begitu. Musuh Rasul walaupun Rasulnya sudah wafat, begitu ya. Jadi mukjizat itu adalah hal yang akan melemahkan musuh mereka. Walaupun cukup dengan kepribadiannya, cukup dengan dakwahnya, itu saja harus membuat kita beriman. Apalagi ditambah dengan mukjizatnya. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada utusan Allah itu betul-betul orang yang pantas masuk neraka sebenarnya. Sudah jelas dari kepribadiannya saja sudah jelas, dari apa yang disampaikannya saja sudah jelas, belum lagi dari mukjizat, ya. Saya tidak tahu persisnya, tapi saya dengar dari orang lain nih, Pak Profesor Trio, ya. Katanya ada orang astronomi yang namanya si Fulan lah, ya. Dia orang Buddha, lalu dia mengejek
Kenapa umat Islam yakin bahwa bulan itu terbelah? Karena ada dalam Al-Quran, surat Al-Qamar. Kemudian kalau nggak salah mengontak Profesor Trio ini, ada bukti dari NASA, ada analisis, betul bulan itu pernah terbelah. Kemudian orang itu mengatakan, mosok gitu kan, sok asal saya tunjukkan kamu masuk Islam. Akhirnya dia nggak mau. Apa begitu ceritanya? Nanti saya akan nanya langsung ke Pak Trio ya. Jadi dia orang astronomi, tapi dia ketika ditantang, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya tunjukkan buktinya nih, ada foto image luar angkasa, tapi kamu harus masuk Islam. Nggak mau dia. Nggak mau kayak gitu. Karena kita yakin apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti benar. Ya, bulan terbelah itu dulu diragukan oleh orang Quraisy dengan kata-kata, kami tersihir gitu kan. Tapi ketika ada orang datang dari perjalanan mengatakan, apakah kamu melihat bulan terbelah? Oh iya, berarti Muhammad tidak hanya menipu mata kami, sudah menipu seluruh dunia. Itu hakikat sihir mah hanya menipu, ini mah betul-betul terbelah gitu ya. Bukan hanya tipuan mata gitu. Jadi yakin saja menurut Al-Quran ya, surat Al-Qamar kan. Nah itu salah satu mukjizat. Tapi kembali ini bagian pertama. Jadi insya Allah sebenarnya kita sudah yakin dengan kepribadian Rasulullah SAW. Kita yakin dengan berita yang beliau sampaikan bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Namun harusnya kita lebih yakin dengan mukjizatnya, karena ada saja umat Islam yang akhirnya meragukan. Betul gitu Rasul membelah bulan? Betul gitu Rasul bisa memancarkan air dari jari jemarinya? Betul gitu Rasul bisa memperbanyak makanan yang tadinya sedikit? Itu ada dalam sirah, dalam sejarah Rasulullah SAW. Hanya kadang-kadang dia terpengaruh oleh berhukum dengan logika, bukan lagi dengan dalil. Itu masalahnya gitu. Kalau orang yang beriman cukup mengatakan sami'na wa ta'na, aman nabihi kulum min indi rabbina. Selesai sebenarnya. Nggak perlu memaksakan diri harus dilogikakan, harus perasaan. Rugi kita. Sudah jelas ada kebenaran yang cukup kita membaca, mengerti, mengiyakan, lalu kita main-main dengan logika, main-main dengan perasaan. Kayak tadi, orang yang mengatakan sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Termasuk orang yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat nggak ada dalam Al-Quran. Itu sejenis orangnya. Menyusah-nyusahkan diri sendiri, sudah dikasih yang jelas, merumitkan diri sendiri. Ya, kata Ustadz Roni, ketika bertemu dengan Profesor Win yang terlalu membesar-besarkan filsafat, beliau mengatakan, wah bapak mah menyusahkan diri sendiri. Kalau kita disuruh pegang hidung ya gini aja, nggak usah gini. Nah itu filsafat itu begitu. Disuruh pegang hidung tuh gini aja, sebenarnya selesai kan. Kalau filsafat mah begini nih. Nah gitu. Itu filsafat, menyusahkan diri sendiri ya begitu. Dan belum tentu kepegang lagi gitu. Ya, itu saja untuk materinya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.